Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 model pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Karismatul Komariah dengan NIM 2024-1012755. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Desain dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Baik, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang problem based learning. Yang kedua ada project based learning, dan yang ketiga ada discover learning, dan yang keempat ada cooperative learning. Jadi di sini saya akan membahas 4 pembahasan tadi. Pembahasan yang pertama itu ada problem based learning atau biasa disebut dengan PBL. Pengertian dari PBL sendiri yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Itu PBL. Nah, dalam PBL ini berarti kan pembelajaran itu dimulai dari suatu permasalahan. Tuh. Jadi dalam PBL ini siswa itu dihadapkan pada masalah-masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diminta untuk menganalisis dan memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan konsep dan keterampilan yang sudah dipelajari. Kayak menyelesaikan masalah keseharian yang ada di lingkup masyarakat ataupun keluarga. Gitu. Tapi cara penyelesaian masalah tersebut itu menggunakan teori atau materi ataupun pengalaman yang sudah didapatkan si siswa tersebut. Gitu. Jadi tidak asal memecahkan masalah, tapi juga memecahkan masalah dengan teori itu. Dan tokoh dari PBL itu sendiri yaitu ada Howard Barons, yaitu pengembang PBL pada tahun 1960-an, terutama dalam pendidikan kedokteran. Menurutnya, PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Ini sangat menyatu dengan definisi dari PBL sendiri, itu ya menurut Howard Barons. Sedangkan tokoh yang kedua itu ada Johann Severy, yaitu ahli pendidikan yang mengembangkan PBL dalam berbagai bidang. Tuh. Menurut Johann Severy ini, PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Berarti ini berpikir kritis dalam penyelesaian masalah tersebut dan pemecahan masalah melalui pengalaman dan eksplorasi. Jadi memecahkan masalah, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah melalui pengalaman dan eksplorasi. Ini menurut Johann Severy. Dan implementasi dalam PAI atau Pendidikan Agama Islam itu yang pertama itu menghadapi masalah yang relevan. Menghadapi masalah yang relevan itu seperti yang pertama ada menghadapi masalah yang relevan. Seperti apa? Seperti guru menyajikan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu menganalisis dan memecahkan masalah. Jadi setelah menghadapi masalah yang relevan itu barulah menganalisis dari masalah tersebut. Menganalisis gimana? Jadi siswa itu diminta untuk menganalisis dan memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan konsep dan keterampilan dari PAI. Tuh. Terus yang ketiga menggunakan sumber belajar. Menggunakan sumber belajar itu siswa dapat menggunakan sumber belajar yang relevan seperti Al-Quran, hadis, dan buku-buku PAI untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak asal menyelesaikan masalah tapi ada teorinya juga gitu. Dan yang terakhir ada presentasi hasil. Jadi siswa itu mempresentasikan hasil pemecahan masalah dan guru memberikan umpan balik. Tuh. Presentasi hasil setelah semuanya menghadapi masalah, terus menganalisis masalah, menyelesaikan masalah, menggunakan sumber belajar yang relevan,
barulah yang terakhir itu mempresentasikan hasil dari pembelajaran siswa tersebut. Dan setelah mempresentasikan, barulah guru dapat memberikan umpan balik dari presentasi siswa tersebut. Yang nomor 2 itu ada project based learning. Project based learning itu apa? Project based learning atau biasa disebut dengan PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai titik awal untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Namanya juga project ya. Itu berarti kayak menghasilkan suatu bentuk gitu ya. Nah, dalam PJBL ini siswa itu dihadapkan pada proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diminta untuk mengembangkan solusi atau produktif yang inovatif. Jadi project based learning ini siswa itu ada hasil dari pembelajaran siswa itu. Namanya juga project, menghasilkan project itu ya singkatnya. Terus tokoh-tokoh dari PJBL itu ada Johan Dewi. Johan Dewi itu ahli pendidikan yang mengembangkan konsep pembelajaran berbasis proyek. Menurutnya, PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman dan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Itu menurut Johan Dewi. Dan tokoh yang kedua itu ada Thomas Markham. Dia juga ahli pendidikan yang mengembangkan PJBL ini sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif. Menurutnya, PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama melalui proyek atau otentik yang relevan. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini, siswa itu dapat berpikir kritis dan kreatif dalam membuat proyek tersebut, dan kerjasama antar tim. Jadi kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek tersebut. Itu menurut Thomas Markham. Lalu implementasi dalam PAI. Implementasinya itu yang pertama membuat proyek yang relevan dengan konsep PAI. Seperti apa? Seperti membuat video tentang pentingnya sholat ataupun membuat poster tentang akhlak yang mulia. Itu ya contoh dalam PAI. Itu kan proyeknya itu yang sebelah mana? Proyeknya itu seperti video itu adalah proyek ya. Terus poster itu adalah proyek. Jadi ada yang dihasilkan gitu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Terus menggunakan sumber belajar yang relevan seperti Al-Quran dan hadis. Itu pasti ya sudah. Terus yang terakhir barulah presentasi hasil proyek dan diskusi kelas. Pembahasan yang ketiga itu ada discover learning. Discover learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep dan keterampilan melalui pengalaman dan eksplorasi. Jadi pembelajaran itu atau pengetahuan itu bisa didapatkan melalui pengalaman atau eksplorasi. Ini menurut discover learning. Siapa aja tokoh-tokoh dalam discover learning ini? Yaitu ada Jerome Bruner. Jerome Bruner ini adalah ahli psikologi pendidikan yang mengembangkan konsep discover learning. Menurutnya itu DL adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep dan keterampilan melalui pengalaman dan eksplorasi. Ini masuk pada pengertian dari discover learning sendiri. Itu pembelajaran itu bisa didapatkan, pengetahuan itu bisa didapatkan melalui pengalaman ataupun eksplorasi. Dan yang kedua itu ada Jean Piaget, ahli psikologi yang mengembangkan teori perkembangan kognitif. Menurutnya, discover learning itu adalah proses pembelajaran yang terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi, di mana siswa itu mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Jadi akomodasi dari pembelajaran yang ada di kelas seperti kayak materi dengan pengalaman. Jadi dari pengalaman itu siswa dapat menemukan. Dari pengalaman siswa itu bisa menyesuaikan dengan pengalaman, bisa menyesuaikan dengan materi itu. Ini menurut Jean Piaget. Jadi sama-sama penting antara
pengalaman dan juga materi. Kalau menurut Jerome Bruner itu, dia lebih mementingkan pengetahuan itu bisa didapatkan melalui pengalaman langsung. Jadi kayak tidak menganggap penting tentang materi-materi yang dipelajari di kelas. Nah, implementasi dalam PAI itu yang pertama menggunakan metode eksperimen dan investigasi untuk menemukan konsep PAI. Terus memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep PAI secara mandiri. Jadi guru itu hanya mengarahkan gimana cara menemukan pengetahuan yang relevan, gimana cara. Jadi yang berjalan sendiri mencari pengetahuan itu adalah si siswa tersebut. Terus menggunakan sumber belajar yang relevan, itu pasti ya, seperti Al-Quran dan Hadis. Ini kan pembelajaran PAI gitu kan. Terus yang keempat, membimbing siswa dalam proses penemuan dan refleksi. Jadi guru itu hanya membimbing. Jadi yang menentukan yang mencari sendiri itu, yang mencari pengetahuannya itu siswanya sendiri. Jadi si guru ini tidak memberi pengetahuan secara langsung, akan tetapi dia hanya membimbing, dan yang mencari informasi itu adalah siswa sendiri. Melalui apa? Melalui pengalaman. Terus yang terakhir itu ada cooperative learning. Cooperative learning itu apa? Cooperative learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam cooperative learning ini siswa itu bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi singkatnya dari cooperative learning ini adalah pembelajaran yang melalui dari kelompok kecil gitu. Tokoh-tokoh dalam cooperative learning ini ada David Johnson. David Johnson ini berasal dari Amerika Serikat. Dia berpendapat CL itu adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan akademik. Jadi benar ya, David Johnson ini mengatakan bahwa siswa itu bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pembelajarannya itu berkelompok gitu. Nah, dalam berkelompok ini, siswa ini dapat mengembangkan keterampilan sosial antar teman dan juga akademiknya. Terus tokoh yang kedua ada Roger Johnson. Roger Johnson ini berasal dari Amerika juga, sama. Dia berpendapat bahwa cooperative learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial akademik melalui kerjasama tim, dan memungkinkan siswa untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Ini menurut Roger Johnson. Nah, implementasi dalam PAI cooperative learning ini yaitu yang pertama membuat kelompok kecil untuk membahas topik PAI. Jadi dibuat per kelompok dulu, lalu menggunakan metode diskusi dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setelah terbentuknya kelompok itu barulah menggunakan diskusi dan kerjasama tim. Terus mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama melalui aktivitas kelompok. Jadi keterampilan sosial, jadi saling berkomunikasi lah antar kelompok. Dalam satu kelompok ini anak siswanya itu saling berkomunikasi, keterampilan sosial dan kerjasama untuk melalui aktivitas kelompok. Terus menggunakan sumber belajar yang relevan seperti Al-Quran dan Hadis, itu udah pasti ya. Jadi kesimpulan dari 4 pembahasan tadi yaitu PBL, Problem Based Learning, itu menggunakan masalah sebagai titik awal untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Sedangkan PJBL itu Project Based Learning, itu menggunakan proyek sebagai titik awal untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Terus ada DL, Discover Learning, menggunakan pengalaman dan eksplorasi untuk menemukan konsep dan keterampilan. Terus yang terakhir ada Cooperative Learning, yaitu menggunakan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Itu kesimpulannya. Dan keempat model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Namun, semuanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kerjasama siswa. Dengan memilih model pembelajaran yang tepat, itu guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you and I hope this useful. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.